Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kas dan rekening giro Bank Indonesia, yaitu pada bab 12 yang beranggotkan pertama Maulina Agatha NPM 061, kemudian Fitria Dewi Fortuna NPM 064, Isnaini Nur Zulaika NPM 08, dan saya sendiri Erlita Kori Oktiviana NPM 132. Oke, kita lanjut yang pertama ya, yaitu ada kas. Nah, di sini kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian termasuk dalam kas itu adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Nah, kemudian kas ini perlu diatur agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Nah, kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya opportunity. Oleh karena itu, agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Nah, berikut ini ada perubahan posisi saldo kas di bank umum itu disebabkan oleh yang pertama, itu ada penyetoran dan penarikan uang tunai oleh nasabah. Kemudian yang kedua, penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang terakhir itu ada penggunaan transaksi intern bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Oke, kita langsung ke contoh transaksi. Itu soalnya ada di halaman 165. Langsung ke jurnal ya. Untuk jurnal yang tanggal 15 bulan 5 itu untuk debitnya yaitu ada cabang Solo dan kreditnya itu kas masing-masing sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian untuk pencatatan yang di cabang Solo itu pada tanggal 15 bulan 5 itu debitnya kas, kemudian kreditnya cabang Semarang masing-masing sama nominalnya yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya yaitu ada petty cash. Nah, petty cash di sini adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Nah, pengeluaran ini itu biasa sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Nah, pencatatan petty cash ini ada dua sistem. Yang pertama ada sistem dana tetap atau impetus fund system, kemudian ada sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Berikut ini ada contoh transaksi yang berkaitan dengan dana kas kecil, yaitu yang pertama tanggal 1 bulan 12 itu dibentuk dana kas kecil sebesar Rp200.000. Kemudian tanggal 5 dibayar biaya transport lokal sebesar Rp25.000. Tanggal 10 dibayar biaya rapat sebesar Rp30.000. Kemudian tanggal 15 itu dibayar biaya langgan majalah sebesar Rp10.000. Kemudian tanggal 20 dibayar biaya transport lokal sebesar Rp20.000. Kemudian tanggal 30 dibayar langganan koran tanggal 60. Maksud saya harganya sebesar Rp60.000. Kemudian selanjutnya tanggal 30 lagi itu dibayar biaya makan siang sebesar Rp50.000, dan yang terakhir itu pengisian dana kas kecil kembali sebesar Rp195.000. Lanjut, kita langsung ke perbedaan sistem imbares dan fluktuating ya. Untuk yang sistem imbares itu pencatatannya transaksinya itu yang pertama tanggal 1 bulan 12 itu kita debit dana kas kecil, kreditnya kas itu sebesar Rp200.000. Kemudian untuk transaksi tanggal 5 itu kita langsung menjurnal biaya transport sebesar Rp45.000 debit. Kemudian tanggal 10 biaya rapat sebesar Rp30.000 debit. Kemudian tanggal 15 biaya majalah sebesar Rp10.000 debit. Kemudian biaya koran sebesar Rp60.000 debit. Kemudian biaya makan pegawai sebesar Rp50.000 debit. Kemudian tanggal 30 kita kredit kas sebesar Rp195.000. Nah, kemudian ketika kita menggunakan fluctuating system ini jurnalnya yang pertama tanggal 1 bulan 12 itu ada dana kas kecil debit, terus kreditnya kas itu sebesar Rp200.000. Kemudian tanggal 5 biaya transport debit dan kreditnya dana kas kecil sebesar Rp25.000. Kemudian tanggal 10 biaya rapat debit, kreditnya dana kas kecil sebesar Rp30.000. Kemudian tanggal 15
biaya majalah debit, kreditnya dana kas kecil sebesar 10.000. Kemudian tanggal 20 biaya transfer debit, kreditnya dana kas kecil sebesar 20.000. Kemudian tanggal 30 kan tadi ada 2 transaksi ya. Ini kita jadikan satu, yaitu pertama biaya koran debit 60.000, biaya makan pegawai debit 50.000. Kemudian kita kreditkan dana kas kecil sebesar 110.000. Dan yang terakhir itu pengisian dana kembalinya, debit dana kas kecil sebesar 195.000 dan kreditnya kas sama nominalnya sebesar 195.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Giro Bank Indonesia. Nah, Giro Bank Indonesia ini merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Nah, dana pada Giro BI ini merupakan penyediaan likuiditas. Nah, dengan Giro BI, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu juga, BI ini dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada contoh transaksi pengambilan tunai, yaitu tanggal 1 Desember 2017, Bank ABC Semarang mengambil tunai dana di BI Semarang sebesar 500 juta rupiah. Nah, itu jurnalnya debit kas dan kreditnya Giro BI sebesar 500 juta rupiah. Kemudian untuk contoh penyetoran tunainya, itu tanggal 3 Desember Bank ABC menyetor tunai untuk Giro di Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah. Nah, itu jurnalnya debit Giro BI, kreditnya kas sebesar 300 juta rupiah. Kemudian untuk contoh penarikan clearing, ini tanggal 4 Desember 2017 Bank ABC menerima tagihan dari Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 100 juta untuk beban saudara kabul. Nah, ini jurnalnya yaitu debit Giro saudara kabul, kreditnya Giro BI yaitu masing-masing sebesar 100 juta rupiah. Kemudian contoh untuk penyetoran clearing, itu tanggal 5 Desember Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke BI dan pada hari itu juga clearing kedua dinyatakan berhasil sebesar 200 juta. Nah, untuk keuntungan rekening Giro saudara ahli, maka jurnal clearingnya itu debit Giro BI sebesar 200 juta dan kredit Giro ahli sebesar 200 juta rupiah. Saya Fitria Dewi Fortuna, NPM 064 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Erlita tentang Giro Wajib Minimum Bank Indonesia. Rekening Giro Bank Indonesia adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Giro Bank Indonesia juga dapat didefinisikan sebagai saldo rekening giro milik bank yang bersangkutan yang berada di Bank Indonesia. Rekening ini tidak boleh dikurangi dengan pinjaman dari Bank Indonesia dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas pinjaman dari BI yang belum digunakan tapi sudah disetujui atau dalam komitmen, misalnya kredit likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya, terdapat dua jenis rekening giro, yaitu yang pertama rekening giro rupiah. Rekening giro rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, biljet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia. Lalu yang kedua, rekening giro falas adalah rekening giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia. Selanjutnya adalah giro wajib minimum atau yang disebut dengan GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga bank untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Yang selanjutnya ada kriteria pemenuhan giro wajib minimum. Yang pertama, GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. GWM dalam rupiah sebesar 5% wajib dipenuhi oleh seluruh bank tanpa memperhatikan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki. Yang kedua, selain pemenuhan kriteria yang pertama, maka bagi yang pertama, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar 1 triliun sampai dengan 10 triliun rupiah,
maka wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. Contohnya itu, bank mempunyai DPK dalam rupiah 5 triliun rupiah, maka wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar 5% dari 5 triliun rupiah ditambah dengan 1% dari 5 triliun rupiah. Lalu yang kedua, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 triliun rupiah sampai dengan 50 triliun rupiah wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Contohnya itu, bank mempunyai DPK dalam rupiah 25 triliun rupiah. Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar 5% dari 25 triliun rupiah ditambah dengan 2% dari 25 triliun rupiah. Yang ketiga, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 triliun rupiah wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Contohnya, bank mempunyai DPK dalam rupiah 55 triliun rupiah, maka bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar 5% dari 55 triliun rupiah ditambah dengan 3% dari 55 triliun rupiah. Lalu yang terakhir, bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud pada poin A, B, dan C. Selanjutnya yang ketiga ada bahwa pemenuhan GWM sebesar 5% ditambah persentase tertentu pada poin 2A, 2B, dan 2C, maka masih perlu ditambah persentase tambahan GWM terkait dengan posisi loan to deposit ratio suatu bank dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, LDR bank yang berada di atas 90% akan dikenakan tambahan sebesar 0%. Yang kedua, LDR yang mencapai 75-90% akan dikenakan tambahan sebesar 1%. Yang ketiga, LDR yang mencapai 60-75% dikenakan tambahan sebesar 2%. Yang keempat, LDR 50-60% akan dikenakan tambahan sebesar 3%. Yang kelima, LDR 40-50% dikenakan tambahan 4%. Dan yang terakhir, LDR kurang dari 40% akan dikenakan tambahan 5%. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Saya Maulina Agatha, NPM 061. Nah, di sini kita akan membahas tentang tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui formula perhitungan dari GWM itu sendiri. Gimana sih cara perhitungannya? Yang pertama, kita harus membandingkan antara jumlah harian saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia setiap hari pada masa satu laporan. Selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya dikali 100%. Nah, nanti ketemu dengan presentasi GWM itu sendiri. Kemudian, presentasi GWM bank dalam rupiah maupun valuta asing itu didasarkan pada DPK dari bank sebagai berikut. Yang pertama, itu kita lihat ada masa laporan sejak tanggal 1 sampai 7 adalah sebesar yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai 23 bulan sebelumnya. Kemudian yang poin kedua, masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Kemudian yang di poin ketiga ada GWM harian untuk masanya tanggal 16 sampai 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK sejak tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan yang sama. Nah, kemudian yang poin yang keempat yaitu ada masa dari tanggal 24 sampai akhir bulan adalah sebesar persentase GWM dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 bulan yang sama. Nah, catatan informasi mengenai DPK ini diperoleh dari data DPK yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia yang
Dia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang laporan berkala bank umum. Nah, sedangkan informasi mengenai saldo rekening giro pada Bank Indonesia ini diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. Hal ini berlaku untuk GWM, rupiah, dan valuta asing. Baik, kita lanjutkan mengenai DPK atau dana pihak ketiga. Nah, dana ini berasal dari yang rupiah itu adalah yang pertama ada giro nasabah, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dilakukan setiap saat, bisa berbentuk cek, bilet giro, ataupun surat perintah pemindah bukuan yang lainnya. Nah, dalam hal ini giro itu bersifat debit atau negatif itu tidak diperhitungkan dalam pos ini. Namun ketika saldo itu bersifat kredit atau negatif harus dimasukkan dalam pos ini. Oke, yang kedua ada simpanan berjangka. Nah, yang bisa dikatakan simpanan berjangka di sini ada bisa deposito berjangka dan sertifikat deposito. Dalam hal ini yang termasuk deposito berjangka itu ada deposito asuransi dan deposito on call. Nah, dalam rupiah yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh antar bank dan dengan pihak ketiga. Kemudian sertifikat deposito itu merupakan simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu juga sesuai dengan yang sudah dijanjikan atau diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga ada tabungan, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati di awal, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Kemudian ada yang terakhir kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, ada kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban bank selain yang disebutkan dari poin A sampai poin C. Selain dari bilet giro, simpanan berjangka, tabungan itu masuk ke kewajiban-kewajiban lainnya yang sampai 24 bulan dapat ditagih oleh pemiliknya dan segera harus dibayarkan. Contohnya apa sih? Contohnya di sini ada utang PPh, rekening titipan, atau kewajiban dengan syarat repurchase agreement atau repo. Nah, sedangkan tadi kan DPK dari rupiah. Nah, DPK dari valuta asing itu sama, tapi tidak ada tabungan. Jadi di DPK valuta asing itu terdiri dari giro, simpanan berjangka, dan kewajiban-kewajiban lainnya gitu. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai jasa giro Bank Indonesia. Yang pertama adalah persentase dari jasa giro tersebut. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 7/49/PBI garing 2005, Bank Indonesia itu memberikan jasa giro sebesar 6,5% per tahun terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah. Nah, kemudian persentase giro tersebut merupakan tingkat bunga efektif tahunan atau effective annual rate yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 hari dengan rumus tingkat bunga efektif tahunan seperti yang di layar. Nah, kemudian dapat ditarik kesimpulan tambahan GWM dalam nilai rupiah itu sebesar 0,01755 per hari. Baik, setelah persentase kita akan membahas tentang perhitungan jasa giro itu sendiri. Nah, pertama ada beberapa poin nih di sini. Yang pertama ada pengkreditan jasa giro pada rekening giro rupiah Bank Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, langkah 1, tanggal 8 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan yang sama. Yang kloter kedua, tanggal 16 bagi jasa giro periode tanggal 8 sampai tanggal 15 bulan yang sama. Yang ketiga, tanggal 24 bagi jasa giro periode tanggal 16 sampai 29 bulan yang sama. Kemudian yang terakhir ada tanggal 1 bulan berikutnya bagi jasa giro periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Nah, yang kemudian poin kedua di sini ada dalam tanggal-tanggal tersebut untuk pengkreditan jasa giro jatuh pada hari libur. Nah, pengkreditan nanti dilakukan pada hari berikutnya.
Jadi ketika jatuh pada hari libur, nanti pengkreditan dilakukan pada hari berikutnya. Kemudian jika terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan terkait dengan pemberian jasa giro oleh BI, BI dapat langsung mengkredit atau mendebit rekening giro bank yang bersangkutan. Nah, di sini ada 2 jurnal yang harus dicatat. Yang pertama, jurnal pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia. Di sini ada rekeningnya, debitnya itu biaya jasa giro, kemudian kreditnya giro bank umum dengan nominal-nominal di bagian debit dan kredit. Kemudian ada jurnal yang harus dicatat oleh bank umum, yaitu dengan rekening debit giro Bank Indonesia dan kreditnya pendapatan bunga jasa giro dengan nominal sesuai dengan debit kredit masing-masing. Nah, ini berbeda ya pencatatan jurnal antara BI dan bank umum. Baik, kita masuk pada contoh pertama. Ada Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 bulan Januari sebesar 55 triliun rupiah. Nah, LDR-nya sebesar 90%. GWM harian yang wajib dipelihara dalam masa sejak tanggal 24 sampai tanggal akhir bulan Januari adalah yang pertama, 5% dari 55 triliun rupiah itu sebesar 2 triliun 750 miliar rupiah. Kemudian ditambah dengan 3% dari 55 triliun rupiah itu sebesar 1 triliun 650 miliar rupiah, sebagaimana yang dimaksud dengan poin 2. Saldo rekening giro pada Bank A Indonesia pada tanggal 24 itu sebesar 4 triliun 400 miliar rupiah atau 8% dari DPK dalam rupiah. Bagi Bank A jasa giro pada tanggal 24 Januari itu hanya diberikan pada bagian saldo rekening giro rupiah yang ditempatkan untuk pemenuhan tambahan ketentuan dari GWM itu, yaitu sebesar 1 triliun 650 miliar rupiah. Nah, perhitungannya gimana sih? Yang perhitungannya pertama, 0,175% dikali 1 triliun 650 miliar rupiah. Jadi hasilnya 288 miliar 750 juta. Nah, ini adalah rekening giro dari rupiah gitu. Nanti pencatatan dari jurnal A itu debitnya giro Bank Indonesia dan kreditnya pendapatan bunga jasa giro. Nah, bagian saldo rekening giro rupiah yang ditempatkan dalam pemenuhan GWM BI yang sebesar 2 triliun 750 miliar tidak diberikan jasa giro begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tidak berlakunya pemberian jasa giro. Nah, itu terhadap apa aja sih? Yang pertama ada bagian saldo rekening giro rupiah bank untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam GWM poin 1. Ini poin-poinnya bisa dilihat dalam buku atau sudah saya jelaskan tadi terkait poin-poinnya. Kemudian bagian tidak berlaku juga pada bagian saldo rekening giro rupiah bank yang melebihi kewajiban GWM. Nah, bagi bank sebagaimana dimaksud dengan kriteria pemenuhan GWM pada poin 2D. Nah, yang selanjutnya itu ada pada bagian saldo rekening giro rupiah bank yang melebihi kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud dengan kriteria pemenuhan GWM poin 2 huruf A, huruf B, dan huruf C. Kemudian ada bagian yang terakhir yang tidak berlaku, itu ada bagian saldo rekening giro rupiah bank yang merupakan kewajiban tanpa pemeliharaan GWM. Yang memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam poin 2 huruf 3 huruf A, B, dan C. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai contoh
Tidak berlakunya jasa giro. Oke. Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 Januari sebesar 800 triliun rupiah. LDR-nya di atas 90% dan GWM harian dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai tanggal akhir bulan Januari. Yang pertama, kita menghitung 5% dari 800 triliun rupiah, yaitu sebesar 40 miliar saldo rekening rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari itu ternyata sebesar 80 miliar rupiah atau sebesar 10% dari DPK dalam rupiah. Terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank untuk pemenuhan GWM 5% yaitu sebesar 40 miliar dan saldo rekening giro rupiah bank melebihi pemenuhan GWM yaitu sebesar 5%, yaitu sebesar 40 miliar. Jadi tidak diberikan jasa giro. Nah, kemudian bank yang memiliki, karena apa sih? Karena bank yang memiliki DPK di bawah 1 triliun adalah tidak dikenakan tambahan GWM, sehingga Bank A tidak diberikan jasa giro untuk GWM tambahan, begitu. Kemudian kita akan bahas mengenai contoh perhitungan jasa giro yang ketiga. Ya, di sini Bank B memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan tanggal 8 sampai 15 bulan Januari sebesar 5 triliun rupiah. LDR di atas 90%, GWM harian terhitung sejak tanggal 24 sampai akhir bulan Januari. Nah, di sini yang pertama kita menghitung 5% dari 5 triliun rupiah yaitu sebesar 250 miliar rupiah. Kemudian 1% dari 5 triliun rupiah yaitu sebesar 50 miliar rupiah. Kemudian saldo rekening giro pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari itu sebesar 400 miliar atau sebesar 8% dari DPK dalam rupiah. Nah, bagi Bank B, jasa giro pada tanggal 24 Januari ini hanya diberikan terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang ditempatkan untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM poin 2 yaitu sebesar 50 miliar rupiah. Nah, kemudian dihitung dengan 0,0175% dikalikan dengan 50 miliar yang tadi. Kemudian terdapat hasil 8.750.000. Kemudian kita lanjutkan pada contoh perhitungan jasa giro yang keempat. Yang pertama ada Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah itu dalam masa laporan sama dari tanggal 8 sampai 15 bulan Januari yaitu sebesar 20 triliun rupiah dengan LDR di atas 90%. Kemudian GWM yang harus dipelihara itu sejak tanggal 24 juga sama sampai tanggal akhir bulan Januari. Yang pertama kita hitung 5% dari 20 triliun yaitu sebesar 1 triliun. Kemudian ditambah dengan 3% dari 20 triliun tadi yaitu sebesar 400 miliar. Kemudian saldo rekening giro rupiah Bank A itu pada Bank Indonesia itu tanggal 4 Januari adalah sebesar 1 triliun 200 miliar atau sebesar 6% dari DPK dalam rupiah sehingga terdapat kekurangan 200 miliar rupiah. Nah, untuk seluruh saldo rekening giro rupiah bank baik bagian yang diperuntukkan untuk pemenuhan GWM 5% yaitu sebesar 1 triliun maupun bagian kewajiban tambahan yang tidak memenuhi ketentuan yaitu sebesar 200 miliar itu tidak diberikan jasa giro sesuai dengan ketentuan-ketentuan jasa giro yang tidak berlaku tadi begitu. Saya Senain Nur Zulaika NPM 068 melanjutkan presentasi mengenai sanksi pelanggaran giro wajib minimum. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dalam pendebitan rekening
giro bank akibat pembebanan sanksi pelanggaran GWM dilakukan pada hari berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM. Yang kedua, apabila tanggal hari terjadinya GWM itu jatuh pada hari libur, maka dikenakan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Yang ketiga, apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebetan, maka sanksi pelanggaran GWM oleh Bank Indonesia langsung mendebet atau mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan. Pendebetan rekening giro BI oleh Bank Indonesia merupakan pengkreditan bagi bank umum. Pengkreditan giro BI oleh bank umum merupakan pendebetan rekening yang bersangkutan. Sedangkan dalam pelanggaran GWM itu bisa terjadi dalam kondisi saldo giro BI positif debit atau bersaldo negatif bagi bank umum. Yang kedua, bank dinyatakan melanggar GWM apabila saldo harian rekening giro bank di Bank Indonesia lebih kecil dari rekening saldo giro bank yang wajib dipelihara oleh pemenuhan GWM. Yang ketiga, pelanggaran GWM dalam rupiah oleh rekening giro rupiah bank bersaldo positif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar 125% dari rata-rata suku bunga. Yang keempat, pelanggaran GWM dalam rupiah dan rekening giro rupiah bersaldo negatif, maka bank dikenakan kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga dan 150 suku bunga PUAB. Sedangkan untuk jurnal pembayaran sanksi di bank umum adalah biaya lainnya atau penalti pelanggaran debit dan giro Bank Indonesia kredit. Selanjutnya, contoh 1 perhitungan sanksi pada bersaldo positif. Contohnya, Bank A memiliki rata-rata harian DBK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 bulan Januari adalah 20 triliun rupiah. LDR di atas 90%. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai akhir bulan Januari adalah yang pertama 5% dari 20 triliun rupiah adalah 1 triliun rupiah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 ditambah dengan 2% dari 20 triliun rupiah yaitu 400 miliar rupiah yang dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM poin 2. Saldo rekening giro rupiah Bank A di Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah 1 triliun 200 miliar rupiah atau 6% dari DBK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar 200 miliar rupiah. Suku bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah 6%. Perhitungan sanksi kewajiban pembayaran atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah rumusnya, kekurangan GWM dikali 125% kali suku bunga JIBOR kali hari kerja dibagi 360 dikalikan 100, yaitu perhitungannya sebesar 200 miliar rupiah dikali 1,25 dikali 6 dikali 1 dibagi 360 kali 100 hasilnya 41.666.667 rupiah. Jurnal di Bank A adalah biaya lainnya penalti debit sebesar 41.666.667 rupiah dan giro Bank Indonesia kredit sebesar 41.666.667 rupiah. Contoh 2, Bank B memiliki rata-rata harian DBK dalam rupiah masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 bulan Januari sebesar 800 miliar rupiah, LDR di atas 90%. GWM harian masa laporan sejak tanggal 24 sampai akhir bulan Januari adalah 5% dari 800 miliar rupiah yaitu 40 miliar rupiah. Saldo rekening giro rupiah Bank B pada Bank Indonesia tanggal 24 Januari adalah 20 miliar rupiah atau 2,5% dari DBK Bank, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar 20 miliar rupiah. Suku bunga JIBOR tanggal 24 Januari adalah 6%. Perhitungan sanksi kewajiban pembayaran atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank B tanggal 24 Januari adalah rumusnya, kekurangan GWM dikali 125% kali suku bunga JIBOR kali hari kerja dibagi 360 dikali 100
yaitu 20 miliar rupiah dikali 1,25 dikali 6 dikali 1 dibagi 360 kali 100, hasilnya Rp4.166.667. Dengan jurnal di Bank B adalah debit biaya lainnya penalti sebesar Rp4.166.667, kredit giro Bank Indonesia Rp4.166.667. Selanjutnya, contoh perhitungan sanksi bersaldo negatif. Bank A memiliki rata What am I afraid of? What the fuck am I afraid of? You're afraid of me, you're afraid that I won't love you back. You know what? I'm afraid too. Fuck it, I want to give it a shot. Hold you when you are all alone. And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Your passion's the ground. Maybe I bet you ain't hope by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling. Losing control, body and soul. Not you for sure. Selanjutnya, contoh kasus perhitungan GWM, jasa giro, dan sanksi pelanggaran GWM. Contoh kasusnya adalah Bank ABC memiliki rata-rata harian dana pihak ketiga atau DPK dalam rupiah dalam masa laporan tanggal 8 sampai 15 bulan Januari sebesar 55 triliun rupiah dengan perhitungan besarnya LDR sampai akhir masa laporan minggu kedua adalah 80%. Selanjutnya yang pertama perhitungan GWM. GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai tanggal akhir bulan Januari adalah A. 5% dari 55 triliun rupiah yaitu 2.750 miliar rupiah.
sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM poin 1. B. 3% dari 55 triliun rupiah sebesar 1.650 miliar rupiah yang merupakan tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud kriteria pemenuhan GWM dalam poin 2C ditambah dengan 1% dari 55 triliun rupiah yaitu sebesar 550 miliar rupiah yang merupakan tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM poin 3. Selanjutnya yang kedua, perhitungan jasa giro dan catatan jurnalnya. A. Perhitungan jasa giro untuk tanggal 27, 28, 29, dan 30 Januari adalah 0,0175% dikali bagian saldo rekening giro rupiah bank yang merupakan kewajiban pemeliharaan tambahan GWM, yaitu 0,0175% dikali 2.200 miliar rupiah, hasilnya 385 juta rupiah. Saldo rekening giro rupiah tanggal 24, 25, dan 31 Januari tidak diberikan jasa giro karena tanggal tersebut adalah hari libur. Yang B. Pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia untuk tanggal 27, 28, 29, dan 30 Januari dilakukan oleh Bank Indonesia pada rekening giro rupiah Bank tanggal 2 Februari karena tanggal 1 Februari adalah hari libur. Jasa giro yang dikreditkan. Selanjutnya ketiga, perhitungan sanksi pelanggaran GWM dan catatan jurnalnya. Sanksi terhadap kekurangan pemenuhan GWM tanggal 26 Januari dihitung 385 miliar rupiah dikali 1,25 dikali 8 dikali 1 hari dibagi 360 dikali 100 hasilnya 106.944.444 rupiah. Dengan keterangan bahwa saldo giro BI tanggal 26 Januari adalah 4.565 miliar rupiah yang setara dengan 8,3% dari DPK dalam valuta rupiah. Perhitungannya adalah 5% dikali 55 triliun rupiah hasilnya 2.750 miliar rupiah. 3% dikali 55 triliun hasilnya 1.660 miliar rupiah. 1% dikali 50 miliar triliun hasilnya 550 miliar. Jadi jumlah GWM yang seharusnya adalah 4.950 miliar rupiah. Saldo giro BI tanggal 26 Januari adalah 4.565 miliar rupiah. Kekurangannya hasilnya adalah 385 miliar rupiah. Pendebetan rekening giro rupiah bank oleh Bank Indonesia untuk sanksi atas kekurangan GWM tanggal 26 Januari adalah sebesar 106.944.444 yang dilakukan pada hari kerja berikutnya yaitu tanggal 27 Januari. Dengan demikian, Bank ABC melakukan pengkreditan pada tanggal tersebut dengan jurnal, biaya lainnya, penalti pelanggaran GWM debit, dan giro Bank Indonesia kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.